Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk sisa bulan Januari 2022, gitu ya. Kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Gitu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, kita mulai saja. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai untuk melihat kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk sisa bulan Januari 2022, kita akan mulai dulu dengan melihat kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Kita mulai dari sana terlebih dahulu, gitu ya, Sagittarius ya. So, kita mulai saja. Aku shuffle dulu kartunya ya, sebentar ya. Terima kasih. Alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Sagittarius? Satu kartu saja. Terima kasih. Alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Queen of Cups ini. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Sagittarius, untuk main energinya, kita punya kartu Queen of Cups. Tadi ini jumping card ya, kartunya ngelompat keluar sendiri. Kemudian kita punya 3 kartu klarifikatornya, yaitu Page of Cups. Kemudian kita punya Nine of Cups. Dan kita punya Eight of Cups. Gitu ya. Ini semua cups gitu ya. Cups energy, Queen of Cups, Page of Cups, Nine of Cups, Eight of Cups. Pesanan spesifik? Ada yang dealing dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, gitu ya. Ada Sagittarius yang dealing dengan Pisces, Scorpio, ataupun Cancer, gitu ya. Tentunya tidak semua gitu ya, tapi itu pesanan spesifik.
ada yang perlu mendengar pesan tersebut, gitu ya. Tapi yang pasti aku melihat dan merasakan di sini bahwa sekarang ini di saat kamu menonton video ini, hubungan kamu dengan si dia itu lagi penuh kesedihan, penuh air mata. Baik kamu yang mengeluarkan air mata ini atau dia atau bahkan berdua, gitu ya. Sebenarnya perasaan sayang, perasaan cinta terhadap satu sama lain itu ada, masih ada. Perasaannya masih ada, masih besar gitu ya. Masih ada keinginan untuk kedepannya banyak lagi momen atau kebersamaan yang bisa tercipta di antara kalian. Ada keinginan seperti itu. Hanya saja, walaupun perasaannya masih ada, walaupun perasaan terhadap satu sama lain, perasaan di dalam hubungan masih ada, keinginan untuk memperbanyak momen dan kebersamaan juga masih ada sampai sekarang ini, hanya saja ada hal atau hal-hal tertentu yang membuat perasaan ini jadi tidak stabil, naik dan turun. Dan karena perasaannya tidak stabil, untuk mewujudkan ekspektasinya, untuk mewujudkan ekspektasi yang tadi, memperbanyak kebersamaan itu pun jadi kayak on and off, mau enggak, mau enggak. Mau sih, tapi begini. Mau sih, tapi begitu. Banyak tapinya, banyak pertimbangannya. Yang alhasil, kalian memilih untuk, ya udah deh, jalani aja dulu hubungan kedepannya semengalir mungkin. Kalau kedepannya dirasa ada jalan untuk menciptakan perkembangan hubungan, kalian akan lakukan, kalian akan berjuangkan. Tapi kalau ke depannya belum ada jalan untuk menciptakan perkembangan atau perbaikan hubungan, ya belum akan ada action apa-apa. Apalagi kalau bahkan dirasanya kok kayaknya jalannya makin ketutup ya untuk terciptanya perkembangan hubungan. Possible hubungan bisa benar-benar end tuh, benar-benar bisa selesai di sana. Aku melihat seperti itu, gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, kebersamaannya sudah cukup banyak. Kebersamaannya sudah tidak sedikit gitu ya. Terlepas dari sudah berapa lama berhubungan, terlepas dari statusnya apa, tapi kebersamaan kan bukan ditentukan dari status, bukan ditentukan dari berapa lama sudah kenal atau sudah berhubungan. Bisa saja sudah berhubungannya itu atau kenalnya sudah 10 tahun misalnya. Tapi baru intens 3 bulan terakhir. Lalu 3 bulan terakhir ini benar-benar banyak kebersamaan, banyak momen. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Bisa juga memang udah lama nih berhubungannya dan momennya juga sudah banyak. Tapi aku hanya memperjelas bahwa ketika aku bilang banyak momen di sini, sudah ada banyak momen, tidak selalu berarti waktu berhubungan juga sudah lama. Karena balik lagi, banyaknya momen itu tidak tergantung dari berapa lama berhubungan. Seperti itu. Gitu ya. Aku melihat banyak kondisi di mana hubungan kamu dengan si dia ini sekarang sedang agak renggang gitu ya, atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Ada yang menutup diri, baik kamu yang menutup diri dari dia, atau sebaliknya, atau bahkan berdua, gitu ya. Aku melihat salah satu mencoba untuk reach out. Yang satunya menutup diri. Contoh, kamu mencoba untuk berkomunikasi atau menghubungi dia. Kamu coba reach out ke dia, tapi dia menutup diri atau sebaliknya. Dia mencoba untuk reach out kepada kamu, tapi kamu yang menutup diri. Gitu. Ada energi di sana. Gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, permasalahannya di sini ada terkait perbedaan kedewasaan pola pikir dan pengelolaan emosi. Yang satu sudah cukup mature pola pikirnya, dan bagaimana mengelola emosi juga sudah cukup mature. Yang satunya lagi masih belum se-mature itu. Dan di sana clash, bentrok. Gitu. Ada juga energi di mana
kalian sudah pernah pacaran, ada yang sudah pernah pacaran di sini, tapi sekarang lagi putus dan statusnya sebagai mantan. Atau memang ada isu pihak ketiga, baik dari sisi kamu atau sisi dia atau bahkan sisi berdua gitu ya. Tapi aku merasakan adanya energi mantan di sini. Jadi energi mantan ini untuk beberapa dari kalian akan ada yang resonate dengan mantan. Itu maksudnya kamu dan dia sekarang ini sedang putus, makanya statusnya mantan. Dan ada beberapa lainnya yang akan resonate dengan kondisi ada orang lain nih yang terlibat dalam hubungan kalian, yaitu mantan. Baik mantan kamu atau mantan dia atau mantan berdua. Yang pada akhirnya membuat kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini sedang kurang baik di sana. Gitu ya. Di masa-masa kerenggangan ini, di masa-masa hubungan yang kurang baik ini, kamu atau dia atau bahkan berdua sedang banyak introspeksi, banyak evaluasi, banyak mempertimbangkan. Oke, masih sayang, tapi worth it gak kalau diperjuangkan lagi demi kedepannya bisa berkembang? Kalau nggak worth it, ya nggak mau. Tapi kalau masih worth it, ya udah mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, ada kondisi seperti itu yang aku rasakan di sini. Gitu ya. So, Sagittarius, kita bakal lihat hubungan kamu dengan si dia untuk sisa bulan Januari 2022. Gitu ya, we'll see ya. Terima kasih, alam semesta. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Sagittarius di sisa bulan Januari 2022? Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Nine of Pentacles ini. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. So, Sagittarius, untuk main energinya kita punya kartu Nine of Pentacles. Untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya Eight of Pentacles. Kemudian kita punya Eight of Wands. Dan yang terakhir kita punya Four of Swords. Gitu ya.
So, Sagittarius, aku melihat di sisa bulan Januari 2022, hubungan kamu dengan si dia akan mengalami perkembangan kondisi, gitu ya. Perkembangan dari sisi apa saja? Yang pertama, untuk kamu yang komunikasinya sekarang ini sedang tidak ada, atau kalaupun ada tapi minim dan vibes-nya tidak menyenangkan, aku melihat di sisa bulan Januari 2022, komunikasi yang lebih intens akan terjadi. Gitu ya. Baik kamu yang menginisiasi komunikasi kepada dia atau sebaliknya. Tapi siapapun yang menginisiasi komunikasi, possible komunikasi akan terjadi. Dan kalaupun kamu yang menginisiasi, responnya possible bagus. Gitu ya, bukan yang marah-marah, bukan yang no respon, tapi responnya bagus. Gitu ya. Perkembangan kedua yang aku maksud di sini gitu ya. Kalau yang pertama kan tadi adanya komunikasi. Perkembangan kedua di sini adalah adanya vibe hubungan yang lebih positif. Kalau sekarang ini kan vibes-nya kamu itu lagi penuh kesedihan, kelelahan, emosional gitu ya. Tapi di sisa bulan Januari 2022, vibes-nya tuh berubah banget jadi positif banget. Ada kebahagiaan, enjoy, nyaman, menikmati segala momen yang ada gitu. Nah, aku melihat beberapa dari kalian ada yang sekarang ini sedang LDR dan di sisa bulan Januari 2022 akan bertemu secara langsung gitu ya. Itu juga merupakan perkembangan. Nah, lalu perkembangan selanjutnya adalah perkembangan dalam bagaimana menjalani suatu hubungan, dalam bagaimana menanggapi suatu masalah, suatu situasi, dalam artian seperti ini. Di bulan Januari 2022, hubungan memang membaik, tapi belum sepenuhnya stabil. Dalam artian, nanti ada aja lagi fase-fase renggangnya. Entar ada aja lagi fase-fase insecure-nya, overthink-nya, itu masih akan ada. Tapi ketika memang lagi di fase yang off gitu ya, di fase insecure, renggang, ada batas dalam hubungan maupun komunikasi, kamu dan atau dia atau bahkan berdua akan berusaha untuk ya udah slow aja. Gue fokus sama aktivitas gue, dia fokus sama aktivitas dia. Kalau emang situasinya belum tepat untuk intens, ya nggak usah dipaksain seperti itu. Kalau memang lagi tepat nih sikonnya untuk intens, kalian menikmati banget, kalian memaksimalkan banget. Tapi kalau memang sikonnya sedang tidak memungkinkan untuk intens, kalian juga tidak mau paksakan, dan kalian akan berusaha enjoy pada kehidupan sendiri, pada aktivitas pribadi, dan ini bagus gitu. Pendewasaannya atau perkembangannya itu tidak hanya pada kondisi hubungan, tapi bagaimana kalian pribadi berkembang secara pola pikir, secara pengelolaan emosi, dan bagaimana melihat situasi gitu. Belum akan sepenuhnya solve ketidakstabilannya, masih akan naik dan turun, tapi ini perlahan-lahan tidak menutup kemungkinan akan berprogres pada kestabilan. Nah, kalau kita bicara kestabilan kan nggak ada yang 100% stabil gitu ya. Tapi kestabilan di sini adalah minimnya perputaran kondisi, minimnya off gitu ya. Nah, so Sagittarius, readingan kamu bagus gitu ya, selamat. Kita bakal lihat kesarannya gitu ya. We'll see. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Sagittarius dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Sagittarius. Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Okay.
Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu. Sebentar ya, aku rapikan dulu ya. Aku gemes kalau lihat berantakan. Bentar ya. Kita punya kartu Choose a New Direction. Gitu ya. So, Sagittarius, aku barusan mendengar Scorpio, jadi possible ada yang dealing dengan Scorpio. Gitu ya. Dan tadi di awal aku mention water sign kan. Cancer, Scorpio, Pisces. Nah, cuman dominan nih energi Scorpio, ada yang perlu dengar gitu ya. Sarannya adalah belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Belajar mengikhlaskan semua pengalaman negatif yang pernah kamu alami. Kita semua punya luka. Kita semua punya memori buruk, pengalaman buruk. Tapi jangan lupa, di balik pengalaman buruk, seburuk-buruknya itu selalu ada sisi positif. Selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan pada hidup kita, yang pastinya akan berguna untuk hidup kita sekarang dan ke depannya. Nah, aku paham kalau sakit hati, kalau sedih, kecewa. Aku paham, aku juga manusia, aku juga pernah merasa seperti itu. Cuman, kita boleh merasa, kita boleh galau, kita boleh sakit hati. Malah kita harus sedih. Artinya kita masih bisa merasa. Kalau sampai kita sudah tidak bisa sedih, maka itu perlu dipertanyakan. Apakah sudah tidak bisa merasa lagi? Gitu. Cuman permasalahannya adalah jangan sampai berlarut di dalamnya. Karena cepat lambat, kamu harus bangkit lagi. Hidup kamu nggak bisa stagnan. Gitu. Gimana cara bangkitnya? Kamu harus ikhlasin. Langkah pertama untuk bisa berdamai, untuk bisa memaafkan masa lalu, memori yang tidak mengenakan, adalah dengan cara harus ikhlas dulu. Ikhlas itu dari hati, bukan dari kata-kata. Makanya banyak nih yang bilang, aku udah move on kok, aku udah maafin, tapi sebenarnya dalamnya masih dendam, masih keinget. Karena mulut berbicara maafin, hatinya belum tentu. Dan gimana caranya agar hatinya juga bisa ikhlasin? Salah satu prakteknya adalah coba ngomong ke diri sendiri, self-talk. Bicara diri sendiri. Contoh aku ya, Dre, ikhlas Dre. Dre, gak ada gunanya kalau kamu stuck terus, kamu yang capek. Seperti itu, coba seperti itu. Self-doctrine, mengdoktrin diri sendiri. Tentunya doktrin hal positif, gitu. Nggak instan, bukan 1 malam 2 malam, itu butuh proses, butuh waktu. Selagi kamu coba, selagi kamu konsisten, akan baik-baik aja kok. Akan worth it kok, akan work, akan berhasil kok metode seperti itu. Segelap-gelapnya masa lalu, sekelam-kelamnya masa lalu atau pengalaman, selalu ada cahaya yang bisa kita fokuskan. Selalu ada sisi positif yang bisa kita fokuskan. Contoh, kita berada di satu ruangan yang gelap. Bener-bener nggak ada pintu keluar nih, nggak ada cahaya nih. Bukannya nggak ada, mungkin belum kelihat. Nah, itu contohnya. Kamu pernah dihadapkan dengan permasalahan, dan kamu nggak tahu, dan kamu ngerasa nggak ada sisi positifnya. Bukan nggak ada, cuman kamu belum tahu. Tapi coba cari, pasti ada. Gitu. Di sana ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf.
Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Untuk kamu yang mau mengambil paket ataupun sesi personal tarot reading, kamu bisa langsung DM saja ke admin aku di Instagram. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price list sendiri sebenarnya sudah terlampir di description box juga, beserta penjabarannya untuk masing-masing paket maupun sesi. Gitu ya. So, Sagittarius, sekali lagi aku berterima kasih banyak kepada kalian. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.